Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Setiap amaliyah ibadah dan wiridan yang kita kerjakan, hendaklah ibadah dan wiridan itu dikerjakan di atas ma'rifat, pengenalan dan penyaksian kepada Allah. Jikalau setiap wirid dan amaliyah ibadah yang kita kerjakan itu tidak di atas ma'rifat dan penyaksian kepada Allah, maka ibadah dan wiridan kita itu akan menjadi hampa, menjadi batal dan sia-sia. Inilah yang dijelaskan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita, batal ibadah kita, tidak bernilai apabila ibadah yang kita kerjakan itu tidak mengenal yang kita sembah, tidak menyaksikan yang kita sembah. Makanya Nabi jelaskan, kamin qa'imin hazumin sholatihi at-ta'abu wan nasab. Berapa banyak umatku nanti mendirikan ibadah sholat, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholat yang dia kerjakan. Kalaupun dia mendapatkan dari ibadah yang dia perbuat, yang dia dapatkan itu kata Rasul adalah at-ta'abu wan nasab. Hanyalah rasa capek, rasa letih, rasa panasnya Bapak Ibu. Ya, ini yang selalu Ustaz sampaikan kepada kita. Kaladang kue keparak rajin, tapi tidak ada hasilnya setelah wapai kaladang dan keparak tadi. Tidak ada hasilnya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Lapuak pun badan awak Bapak Ibu, lusuh pun awak, lagaiknya awak beribadah ya, 25 tahun, 35 tahun, 45 tahun. Bahkan sampai habis ya usia umur kita beribadah. Namun kita tidak mengenal, tidak menyaksikan yang kita ibadati, maka ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang batal, ibadah yang hampa dan sia-sia. Karena kita tidak mengenal yang kita ibadati. Inilah yang rasa capek, rasa letih saja yang kita dapatkan. Karena kita tidak mengenal akan hakikat dan rahasia dari setiap ibadah yang kita perbuat itu. Jadi ada suatu hari Bapak Ibu, Rasulullah menjelaskan kepada umat ini, ada dua orang di antara umatku sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara tegak berdirinya sama. Cara rukuknya juga tidak berbeda.
cara sujud dan duduknya persis sama, tidak berbeda. Akan tetapi, kata Rasul, kualitas sholat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi. Bayangkan sama Bapak Ibu dan pikirkan. Cara tegaknya sama, cara rukuknya sama, cara sujud dan duduknya sama. Tapi kenapa Nabi mengatakan kualitas sholat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi? Itu maksudnya ada yang sholatnya itu mengenal, menyaksikan dan ingat akan Allah. Dan ada pula sholatnya itu yang menghayal, tidak mengingat kepada Allah. Ada yang sholatnya bermakrifat kepada Allah, ada sholatnya tidak bermakrifat kepada Allah. Ada yang sholatnya mengingat Allah dan ada pula sholatnya tidak mengingat Allah. Inilah yang dikatakan Rasul. Sayati zamanun ala ummati yusalluna wala yusallun. Akan datang nanti suatu masa setelah aku meninggal dunia, kata Rasul, di mana pada masa itu nantinya umatku banyak mendirikan ibadah, banyak menunaikan ibadah. Dia dirikan ibadah sholat fardu dan ibadah sholat sunat. Akan tetapi sebenarnya mereka belumlah mendirikan ibadah sholat. Mereka baru mengerjakan perbuatan sholat, tapi sebenarnya mereka belum sholat. Sebab sholat yang sebenarnya itu, hakikat sholat itu, Allah katakan apa? Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Kalau sholat tidak mengingat Allah, itu namanya menghayal namanya. Bagaimana kita akan mengingat Allah? Bagaimana hati dan rohani ini akan hadir kepada Allah? Kalau kita ini belum mengenalnya, kita belum berjumpa dengan dirinya, kita belum menyaksikannya, kita belum bertatap wajah dengan dirinya. Bagaimana cara kita ingat akan Tuhan? Makanya orang yang beribadah, yang mana ibadahnya itu tidak didirikan di atas ma'rifat, tidak didirikan atas musyahadah, maka ibadahnya itu akan menjadi ibadah yang batal, hampa dan sia-sia itu. Kita saja mungkin memandang dan menganggap diri kita ini telah beribadah. Tapi Allah belum menilai, Allah belum memandang akan hambanya itu melakukan ibadah dan ketaatan kepada dirinya. Ini yang mesti kita simak, kita perhatikan. Akan diri kita ini dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu. Apakah kita beribadah dalam pandangan kita saja baru, ya, secara ritual? Secara ritual kita sudah beribadah namanya, ya, sudah sholat. Tapi secara esensial, hakikat, kita belum dikatakan sholat dan belum beribadah. Lalu bagaimana ibadah kita itu tidak dikatakan ibadah ritual, betul-betul ibadah yang ingat akan Allah? Disinilah kita mencoba untuk membuka akan rahasia ibadah yang kita kerjakan itu. Sehingga ibadah yang kita kerjakan itu ibadah yang benar-benar ibadah yang menyaksikan Tuhan. Nabi katakan apa kepada kita? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan, seolah-olah sebenar-benarnya kamu menyaksikan Allah. Makanya orang-orang arifin, orang-orang arif billah, ya, seperti Syekh Junaid, ya, Abu Mansur Al-Halad, para sahabat Rasul, Imam Ali mengatakan apa?
La na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan sembah Allah itu. Kami tidak akan beribadah. Kalau Allah yang kami sembah itu kami belum melihat dan kami belum menyaksikannya. Makanya Allah yang kita sembah itu betul-betul Allah yang nyata. Allah yang kita sembah itu Allah yang wujud, Allah yang zahir, Allah yang tampak. Bukan Allah yang tidak jelas. Bukan Allah yang gaib, bukan Allah yang batin. Akan tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang wujud, nyata, terang, dan jelas. Sejelas-jelasnya Bapak Ibu. Apa yang Ustaz katakan selalu kepada kita. Kalaulah mata ini mampu memandang segala yang wujud, mata ini mampu memandang segala yang nyata, mata ini mampu memandang segala yang zahir, maka Allah itu, Allah yang kita sembah itu lebih wujud, lebih nyata, lebih zahir dari apa yang dipandang oleh mata ini. Karena dialah cuma yang wujud semata-mata. Disitulah Allah menjelaskan dirinya kepada kita. Bahwa tidak ada yang wujud selain daripada dirinya. Apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Melainkan hanya aku, kata Allah. Akulah yang awal, akulah yang akhir, aku yang zahir, aku yang batin. Awalnya aku tidak ada ujungnya. Awalnya aku tidak ada permulaannya. Akhirnya aku itu. Tidak ada pangkalnya, tidak ada kesudahannya. Zahirnya aku. Nyata, terang, jelas dan wujud pada segala yang ada. Walaupun Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa Bapak Ibu, namun segala bentuk dan rupa, itulah kenyataan akan nyatanya wujud kezahiran Allah yang awal dan yang akhir itu yang sebenarnya. Wal batin, Allah itu batin. Batinnya Allah itu tidak tersembunyi karena dia telah zahir pada segala yang ada ini. Kenapa dia yang zahir pada segala yang ada? Dia yang wujud pada segala yang wujud. Karena memang dialah yang ada semata-mata dengan sendirinya. Disitulah Allah menjelaskan akan keahatan dan ketunggalan akan dirinya. Qul huwallahu ahad. Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Katakanlah bahwa aku itu adalah ahad. Ahad itu maknanya esa, esa itu maknanya tunggal, tunggal itu maknanya tiada berbilang. Kalau Allah itu adalah ahad, esa, tunggal yang tiada berbilang, Bapak Ibu, itu maknanya yang sebenarnya. Hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu maksudnya hanya dialah yang wujud secara mutlak semata-mata. Kalau dia yang mutlak, yang wujud semata-mata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka dialah segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya akan dirinya. Inilah yang mesti kita patrikan. Yang kita tanamkan ke dalam hati kita sehingga pandangan hati kita ini benar-benar bulat. Bukan bulat bersisi, bukan bulat bersegi, tapi bulat yang benar-benar sudah digulirkan, bulat yang bisa digolongkan, picak dan pipi yang sudah bisa dilayangkan Bapak Ibu. Ini yang diajarkan oleh orang-orang arifin. Ini yang disampaikan oleh orang arif billah. Supaya pandangan hati kita itu benar-benar mampu memandang dan menyaksikan yang Allah itu yang wujud nyata dan terang. Apa kata mereka?
Syuhudul kasra fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Apa maksudnya pandang yang banyak pada yang satu? Bahwa segala yang wujud, segala yang berbentuk, segala yang berupa, segala yang wujud dan segala yang nyata, itulah sebenarnya kezuhiran nyatanya akan diri Allah yang tunggal dan yang ahad itu.